Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran PJOK kelas 3. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran 12, yaitu tentang hidup sehat. Nah, yang akan kita pelajari pada bab 12 ini yaitu tentang penyakit diare dan penyakit demam berdarah ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan penyakit influenza dan mengenal cara menggunakan WC. Tapi kita sekarang akan bahas dua terlebih dahulu. Silakan dibuka halaman 124. Mengenal bahaya penyakit diare. Penyakit diare oleh sebagian orang disebut mencret atau muntaber ya. Nah, penyakit ini sering timbul sebagai wabah karena dalam waktu singkat banyak memakan korban yang sangat banyak. Penularannya sering ditimbul di tempat-tempat yang kotor, terutama setelah banjir atau terjadi bencana alam. Hal ini terjadi karena dalam tempat penampungan pengungsi kebersihannya kurang terjaga. Nah, apa saja gejala awal untuk penyakit diare? Gejala awalnya yaitu sering berak-berak, encer berupa air ya. Kemudian kadang-kadang disertai muntah, panas, dan badan lemah. Penyebabnya peradangan usus, terus keracunan makanan, dan juga kekurangan gizi sehingga tubuh menjadi lemas. Nanti berakibat apabila penderita tidak segera mendapat pertolongan, maka tubuh akan kekurangan cairan dan zat garam-garamnya yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Jadi apabila kita menemukan orang dengan gejala seperti di atas, tindakan yang harus kita lakukan yaitu memberinya minum dan jangan sampai kehausan ya setelah diare. Kemudian segera diberi larutan oralit atau LGG. Kemudian bila sakit berlanjut hubungi dokter. Jadi itu pertolongan pertama, kita harus beri minum dan diberi oralit atau cairan pengganti ion tubuh ya. Cara membuat larutan LGG atau larutan gula garam adalah sebagai berikut. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, masukkan 1 sendok teh garam, kemudian masukkan 200 cc air putih yang sudah direbus, kemudian aduk sampai larut, kemudian diminumkan kepada penderita diare. Minuman ini juga baik digunakan setelah kita kehilangan banyak cairan. Misalnya setelah berolahraga, kita bisa menggunakan atau mengkonsumsi minuman LGG tersebut, larutan gula garam atau oralit tadi ya anak-anak. Itu cara pertolongan pertama pada penderita diare. Kemudian yang B, mengenal bahaya penyakit demam berdarah. Ya, mungkin semuanya sudah pernah mendengar apa itu demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit demam yang disebabkan oleh gigitan nyamuk jenis tertentu. Jadi tidak semua nyamuk mengakibatkan demam berdarah, hanya jenis tertentu saja. Ciri-ciri penyakit demam berdarah apa sih? Yang pertama, ya, penyakit demam berdarah umumnya ditandai oleh hal-hal seperti ini. Yang pertama, demam tinggi mendadak, suhunya naik ya. Dan yang B, sakit kepala hebat. Dan C, rasa sakit di belakang mata, kemudian otot dan sendi, jadi agak sakit ya di situ di sekitar area mata, otot dan sendi. Kemudian mual-mual dan hilangnya nafsu makan, dan muncul bintik-bintik merah pada kulit. Kemudian ada pendarahan yang keluar dari lubang hidung dan lubang telinga. Itu adalah ciri-ciri demam berdarah. Demam berdarah
yang parah ditandai dengan demam yang tinggi selama 2-7 hari. Wajah kemerahan dan gejala lainnya yang menyertai demam berdarah ringan. Berikutnya dapat munculnya kecenderungan pendarahan seperti memar, kemudian hidung dan gusi berdarah, serta pendarahan dalam tubuh. Demam berdarah bisa mengakibatkan kematian. Jadi solusinya kita harus menerapkan budaya hidup sehat. Nanti akan bahas. Yang kedua yaitu penularan penyakit demam berdarah. Ya, penyakit demam berdarah ditularkan tidak secara langsung dari manusia ke manusia ya, namun penyakit demam berdarah ditularkan melalui gigitan nyamuk betina yang bernama nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue. Ya, apa sih perbedaan nyamuk Aedes aegypti dengan nyamuk biasa? Nyamuk Aedes aegypti biasanya ditandai dengan garis putih di bagian belakang nyamuknya atau di atasnya. Kita bisa lihat secara fisiknya seperti itu, dan juga sedikit lebih besar. Kemudian yang ketiga yaitu penanganan penyakit demam berdarah. Tidak ada perawatan khusus ya untuk penyakit demam berdarah. Obat-obatan yang diberikan untuk meringankan demam dan rasa sakit. Kemudian penderita sebaiknya dirawat dan dijaga jumlah cairan tubuhnya. Seperti tadi, seperti diare, kehilangan banyak cairan tubuh, itu diberikan LGG atau larutan gula garam. Dan yang keempat yaitu pencegahan penyakit demam berdarah. Tadi sudah kita singgung sedikit ya tentang pencegahan penyakit demam berdarah. Saat ini belum ada penangkal untuk demam berdarah. Oleh karena itu, pencegahan terbaik adalah menghilangkan genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk dan menghindari gigitan nyamuk. Jadi kita harus sadar akan bahaya demam berdarah. Setiap orang harus sadar ya. Kemudian harus secara mandiri membersihkan semua tempat yang sekiranya menampung air. Contohnya di musim hujan seperti ini, mungkin ada beberapa sampah yang bisa menampung air, seperti dalam tutup kaleng-kaleng cat atau tutup botol atau botol-botol bekas. Sangat memungkinkan sekali nyamuk berkembang biak di situ. Jadi solusinya harus kita dihilangkan sumber genangan air tersebut. Kemudian langkah umum untuk mencegah penyakit yang disebarkan oleh nyamuk diantaranya sebagai berikut: memakai pakaian lengan panjang dan celana panjang serta menggunakan obat penangkal nyamuk. Nah, pakaian lengan panjang ya dan celana panjang ini tambahan sedikit. Nyamuk biasanya menyukai warna yang gelap. Kalau malam hari kita hindarilah memakai pakaian yang gelap. Biasanya kan banyak nyamuk ya malam hari. Kita hindari pakaian gelap. Nyamuk biasa tertarik dengan warna hitam ya. Kemudian yang B, menggunakan kawat nyamuk atau kelambu di ruangan yang tidak ber-AC. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, memasang obat nyamuk bakar atau obat nyamuk cair atau listrik di tempat yang dilalui nyamuk seperti jendela untuk menghindari gigitan nyamuk. Dan yang keempat, mencegah adanya genangan air dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Membuang kaleng dan botol di tempat sampah yang tertutup. 2. Mengganti air di vas bunga paling sedikit seminggu sekali dan tidak membiarkan ada air menggenang di pot tanaman. 3. Menutup rapat semua wadah air, sumur, dan tangki penampungan air. 4. Menjaga saluran air supaya tidak tersumbat. Dan yang kelima, meratakan permukaan tanah untuk mencegah timbulnya genangan air.
Nah, itu adalah solusi pencegahan penyakit demam berdarah. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya ya, dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat terus belajarnya ya anak-anak. Kita terus jaga diri kita dari virus-virus yang berbahaya yang sedang melanda dunia saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.